kesetaraan menjadi topik yang hangat. Tidak hanya kesetaraan gender, tetapi kesetaraan sesama yang memiliki keterbatasan, baik secara fisik maupun mental. Akhir-akhir ini, fasilitas untuk teman-teman yang penyandang disabilitas sudah mulai berkembang, baik di lingkungan umum maupun di dunia pendidikan. Atmajaya Yogyakarta menjadi salah satu universitas yang mendukung fasilitas untuk para penyandang disabilitas dengan menyediakan beasiswa. Narasumber kami saat ini merupakan dosen FISIP Atmajaya Yogyakarta yang berpengalaman dalam mengajar mahasiswa dengan penglihatan terbatas dan mahasiswa tuli. Berikut adalah tanggapan Ibu Syalih Indranegoro yang mengenai fasilitas Atmajaya Yogyakarta bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Bagaimana pendapat Ibu mengenai sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi para penyandang disabilitas? Prinsipnya kan kesetaraan ya, dan juga inklusi. Nah, kalau saya coba kaitkan sila kedua dengan konteks di Atmajaya itu kan sebetulnya sama gitu ya, karena kita punya nilai inklusi yang artinya tidak memandang siapapun gitu ya. Artinya siapapun boleh masuk di dalam institusi ini, entah itu yang berasal dari manapun, kemudian penyandang disabilitas dan aspek-aspek yang berbeda lah istilahnya seperti itu. Bagaimana perasaan Ibu ketika mengetahui bahwa mahasiswa atau mahasiswi yang akan Ibu didik merupakan penyandang disabilitas? Ya, senang ya, malah senang sekali karena ternyata Atmajaya ini selain menerapkan nilai inklusif yang saya pikir kita itu baru benar-benar real memulai menerima mahasiswa disabilitas itu, saya lupa ya, angkatan 2017 kalau tidak salah, itu per 2017 itu baru ada, dan pertama kali itu ada di FISIP. Kebetulan saya tidak mengajar gitu ya, tapi pada saat 3 tahun berselang kalau tidak salah, jujur saya lupa gitu ya. Nah itu di kelas saya itu ada dan saya senang sekali, dan itu justru menjadi sebuah tantangan bagi saya, bagaimana sih memperlakukan mahasiswa disabilitas yang tentu saja perlakuannya itu sangat berbeda dengan teman-teman yang lain gitu ya. Tapi ini menjadi tantangan karena ya prinsipnya itu tadi, walaupun berbeda, tapi bagaimana cara kita memperlakukan supaya kita itu tidak salah treatment gitu. Jadi ya senang sekali gitu. Apakah ada keterbatasan saat mengajar mahasiswa yang memiliki disabilitas? Ya, kebetulan pada saat saya mengajar di komunikasi itu ada mahasiswa low vision, jadi jenis disabilitasnya itu adalah low vision. Mahasiswa low vision ini memang agak berbeda gitu ya, karena sebelumnya 2 mahasiswa yang diterima di FISIP itu adalah mahasiswa tuli, sehingga kami sudah punya pengalaman, walaupun memang sosiologi ya, saya tidak punya pengalaman mengajar, paling tidak kami tahu bagaimana sih cara untuk berkomunikasi, memperlakukan. Bahkan kami di antara para dosen dan waktu itu pejabat struktural itu diminta untuk belajar bahasa isyarat. Nah, tantangannya itu ketika ada mahasiswa yang jenis disabilitasnya berbeda yang masuk di kelas saya, kebetulan low vision itu, pada saat itu kebetulan juga saya itu menjadi wakil dekan 3. Dan saya kemudian mengundang orang tuanya bagaimana cara memperlakukan supaya tidak salah. Jadi saya tanya kira-kira harus diperlakukan seperti apa. Nah, pada saat real saya mengajar, otomatis pada saat saya membuat PPT, PowerPoint-nya, presentasinya itu tidak akan bisa terbaca karena ada keterbatasan tentang jarak untuk melihat antara dia duduk di mana, bangkunya dia dengan apa yang dia lihat. Nah, kemudian otomatis yang pada saat itu saya lakukan selama proses mengajar itu saya cerita, lebih banyak cerita, karena secara visual atau tulisan dia tidak bisa melihat. Makanya kemudian saya hanya menceritakan dengan jelas, dan kok ternyata menarik sekali pada saat keluar hasil ujiannya gitu ya, nilainya bagus sekali. Berarti kan dia rekaman memorinya kan bagus ya, karena nggak mungkin dia itu nyatet. Bahkan setahu saya mahasiswa ini juga memiliki kendala di dalam menulis, jadi tidak bisa menggunakan kertas yang bergaris, hanya bisa kertas yang polos, tetapi itu pun pada saat ujian pun juga tulisannya naik turun ya, jadi tidak bisa teratur. Nah, setelah itu proses pembelajarannya ya. Kemudian pada saat ujian saya tanya kira-kira ujiannya mau seperti apa. Ternyata memang yang bersangkutan meminta kalau ujiannya di kelas memang butuh waktu yang cukup panjang karena dia hanya bisa membaca dalam ukuran font 40, bayangkan gitu ya, ukuran font 40 itu kan sangat besar. Kemudian belum lagi pada saat dia harus menuangkan dalam bentuk jawaban itu kan butuh waktu. Saya tanyakan kira-kira kalau misalnya
ada asisten pengawas ujian yang mau membacakan soalnya seperti apa supaya lebih cepat, tapi yang bersangkutan itu tidak berkenan juga gitu ya, mungkin menjadi tidak nyaman ketika ada teman-teman yang sedang fokus tetapi ada suara-suara yang membuat dia tidak nyaman. Maka kemudian saya dapat 2 kali gitu ya di mata kuliah yang berbeda. Untuk yang kedua kemudian saya tanyakan, mata kuliah yang berbeda tadi ya, ujiannya saya tanyakan, kira-kira kalau misalnya ujiannya lisan aja seperti apa, dan ternyata mahasiswa ini mau gitu ya kalau lisan. Saya mencoba untuk membandingkan dengan dosen lain yang kebetulan juga mata kuliahnya berbeda. Saya tanya ujiannya seperti apa, ternyata juga ujiannya secara lisan gitu ya, jadi supaya dia bisa cepat, dan ternyata hasilnya tidak jauh berbeda dengan teman-teman mahasiswa yang bukan berkebutuhan khusus gitu ya, malah saya pikir jauh lebih baik hasilnya gitu ya daripada teman-teman yang mungkin mencatat di kelas, atau ya istilahnya teman-teman yang benar-benar bisa membaca dengan jelas tulisan yang ada di PPT. Apakah ada momen tertentu yang membuat Ibu merasa terinspirasi atau belajar sesuatu dari mahasiswa disabilitas? Iya, sangat ya, karena pertama kali walaupun saya tidak mengajar, pada saat itu ada mahasiswa yang sudah lulus namanya Davi gitu ya. Saya ingat sekali dulu Davi ini menjadi guru. Jadi ketika di kelas beliau ini mahasiswa, tapi pada saat kami diminta untuk belajar bahasa isyarat, Davi ini menjadi guru kami gitu ya. Jadi kami belajar bahasa isyarat walaupun bukan yang sulit gitu ya, tapi yang lebih basic kami belajar dari mahasiswa ini. Dan lulus kuliah kok ya dia itu sudah bekerja di salah satu stasiun televisi. Kemudian saya ingat perjuangannya si Davi ini yang kemudian sebetulnya mengadvokasi betul Atmajaya supaya mewujudkan inklusinya itu tidak hanya sekedar nilai inklusi, tetapi memang betul-betul real. Karena tantangannya sendiri yang saya tahu di Atmajaya itu belum ada unit layanan disabilitas. Jadi ketika ada mahasiswa disabilitas pada saat itu pertama kali, kami yang mencoba untuk mencari formula bagaimana cara untuk memperlakukannya gitu ya. Jadi sangat terinspirasi kegigihannya, kemudian prosesnya, walaupun saya pikir adaptasinya tidak mudah gitu ya, baik kami sebagai pendidik maupun mahasiswanya sendiri. Sejauh ini menurut Ibu, apakah kampus ini sudah memiliki mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi fasilitas bagi penyandang disabilitas? Ya, sepanjang yang saya tahu memang selama ini kami melakukan studi banding secara terus-menerus ya, terutama dengan NGO atau LSM yang ada di Jogja yang memang fokusnya itu ke disabilitas. Kami mencoba untuk beberapa kali itu pada saat itu ya mengundang LSM ini untuk melihat misalnya bagaimana sih cara kita mengajar, jangan-jangan ketika kita menyampaikan sesuatu itu tidak berkenan, bahkan gini, ini terminologi aja yang simpel ya, kita mengatakan mahasiswa yang tunarungu itu sebetulnya mereka tidak berkenan karena itu masalah terminologi. Kalau kita bicara soal mahasiswa tuli, kayaknya untuk kehidupan sehari-hari itu kayaknya kasar gitu ya, tapi ternyata bagi mereka justru itu yang harusnya mereka sapa gitu ya, sapaan yang tepat seperti itu. Selain itu kami juga melihat gitu ya, sebetulnya kalau jenis-jenis disabilitas itu seperti apa sih, sehingga betul-betul pada saat misalnya penerimaan mahasiswa baru, masing-masing prodi itu betul-betul siap gitu ya, kira-kira jenis disabilitas apa sih yang bisa masuk di prodi masing-masing gitu ya, karena memang setiap prodi itu kan punya kekhasan masing-masing. Kemudian pada saat kami mencoba untuk mengundang NGO atau LSM itu, kami meminta mereka untuk berpendapat kira-kira fasilitas apa yang harus disediakan oleh kampus, termasuk juga kalau teman-teman mungkin melihat toilet-toilet yang ada di tempat kita itu sebetulnya belum ramah disabilitas. Kenapa? Misalnya nih, teman-teman disabilitas yang harus menggunakan kursi roda itu kan sebetulnya kalau secara ukuran mereka tidak bisa masuk gitu ya, karena space-nya terlalu kecil. Atau mungkin kalau ada jalan yang agak menanjak gitu ya, yang sebetulnya bisa dipakai untuk penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda, itu ternyata masih belum pas gitu ya, karena bisa jadi karena terlalu tinggi angle-nya itu kemudian mereka bisa jatuh dan sebagainya. Jadi memang di Atmajaya sendiri upaya sudah dilakukan, termasuk kalau tidak salah tahun lalu atau 2 tahun yang lalu ada dosen dari FISIP ya, itu yang mendapatkan hibah dari pemerintah untuk
mewujudkan unit layanan disabilitas, dan itu memang perlahan-lahan sudah mulai direalisasikan, termasuk untuk apa sih hal-hal yang perlu kita siapkan untuk terutama kebijakan ya, karena itu penting karena selama ini kita tidak pernah punya kebijakan. Apakah para dosen memiliki penilaian khusus kepada para penyandang disabilitas agar penilaian tersebut tetap adil dan sesuai dengan standar akademik? Sama semuanya ya, jadi kalau sistem penilaian itu sebetulnya sama, tidak ada perbedaan. Justru ketika kita membedakan malah jadinya eksklusif ya, bukan inklusif lagi gitu. Jadi sebetulnya semua standarnya sama, hanya memang caranya itu berbeda. Misalnya yang tadi saya sampaikan, ketika ujian soalnya sama dengan teman-teman mahasiswa yang lain ujian di kelas, tapi pada saat ujian secara lisan tanya jawab itu soalnya sama. Jadi memang tidak ada perbedaan. Termasuk gini, contohnya ya, untuk mahasiswa tuli itu kita menyediakan juru bahasa isyarat. Memang itu tidak mudah, yang menjadi tantangan. Nah itu kan sebetulnya untuk memfasilitasi kira-kira apa yang bisa disampaikan dosen itu bisa diterima juga oleh mahasiswa dengan baik. Begitu. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan standar. Apakah ada penyesuaian ketika Ibu mengajar mahasiswa dengan penyandang disabilitas dan mahasiswa pada umumnya? Oke. Ya itu tadi treatmentnya sebetulnya sama, cuman memang sebelum saya mengajar biasanya dari prodi itu menyampaikan atau menandai gitu ya mahasiswa disabilitasnya itu siapa saja dalam satu kelas, sehingga pada saat kami sebelum mengajar itu betul-betul siap, oh ternyata ada satu mahasiswa penyandang disabilitas, kemudian sebelum ya kuliah itu berjalan kami menanyakan hal-hal apa yang sebetulnya dibutuhkan, termasuk kalau memang modelnya itu sudah secara kontinu ya, bukan semester 1 tapi sudah jalan di semester ketiga dan seterusnya, itu lebih enak. Jadi antar dosen itu bisa sambil sharing gitu ya, kira-kira kalau ada mahasiswa ini treatmentnya seperti apa. Tapi prinsipnya sebetulnya tidak hanya dosen gitu yang menyesuaikan, tapi memang ini ya, teman-teman mahasiswanya pun sebetulnya saling support gitu ya. Jadi seumpamanya nih ada mahasiswa yang tadi saya bilang low vision, itu ada temen yang entah itu satu geng atau satu kelompok gitu yang memberitahu ini nanti kayak begini loh, atau pada saat diskusi kelompok, oke kamu nggak usah nulis tapi kira-kira idemu seperti apa. Jadi mencoba untuk menggali potensi yang lain di samping keterbatasannya, misalnya dalam bentuk dia harus menulis atau mungkin harus membaca dalam waktu yang cukup cepat. Menurut Ibu, apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa UAJ untuk mendukung rekan mahasiswa yang menyandang disabilitas untuk berkegiatan sehari-hari berlandaskan pada sila kedua? Ya, prinsipnya bisa saling menerima gitu ya, karena semua manusia itu kan berbeda, tidak hanya mahasiswa disabilitas ya, tapi saya pikir ketika kita itu berasal dari daerah lain, kita akan ketemu dengan orang-orang yang berbeda, yang membawa karakter, latar belakang pribadi atau latar belakang daerah yang berbeda. Jadi memang kita itu harus toleran ya, toleransi, supaya memang pada saat kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda dengan kita pun juga bisa memaklumi, oh ternyata orang ini berbeda ya, cara makannya atau mungkin cara berbicaranya, dan kita tidak segan-segan bukan menegur ya, tapi lebih memberitahu bahwa oh ini ternyata kalau kita sekarang konteksnya nih, misalnya sekarang ada di Jawa, kalau yang kayak begini tuh nggak boleh loh, idealnya itu kayak begini. Jadi kita bisa saling menegur, saling support, memberitahu, dan juga toleransi itu menjadi menurut saya kata kunci yang cukup harus dipahami bersama. Sebagai kesimpulan, Arma Yogyakarta merupakan universitas yang menyediakan fasilitas untuk para penyandang disabilitas, walaupun belum semua fakultas menyediakan fasilitas tersebut. Tetapi Arma Yogyakarta tetap berupaya untuk memberikan metode pembelajaran yang sesuai bagi para penyandang disabilitas. Para dosen terbuka dan senang saat mengetahui mahasiswa yang diajarnya merupakan penyandang disabilitas. Metode pengajaran disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswanya, tetapi dalam proses penilaian tidak ada perbedaan. Melalui perbincangan ini, kami mengetahui bahwa Atmajaya Yogyakarta berupaya untuk mengembangkan fasilitas dan metode pembelajaran untuk mahasiswa penyandang disabilitas agar kesetaraan antar mahasiswa dapat terwujud. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila.
Salam Pancasila.